السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Para ummahat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, imam kita, panutan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna, kembali kita sama-sama duduk bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mengkaji firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan keikhlasan kepada kita dalam melangkahkan kaki-kaki kita ke tempat yang mulia ini, sehingga dengannya insyaallah kita bisa meraih keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan bagi mereka yang mau menghadiri, mendatangi majelis-majelis ilmu. Dan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana ka ajri hajjin tamma hajjuh." Yang artinya, kata Nabi SAW, barang siapa yang mendatangi masjid tujuannya adalah untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, niscaya dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang haji dengan haji yang sempurna. Dan keutamaan-keutamaan yang lainnya yang Rasulullah SAW janjikan. Mudah-mudahan dengan sedikit usaha kita ini, dengan sabarnya kita datang ke tempat ini, walaupun dengan sekian kesibukan di rumah kita, alhamdulillah kita bisa datang ke tempat ini. Nah, mudah-mudahan dengan usaha kita ini kita bisa meraih keutamaan-keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan bagi mereka yang mau menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Nasihati lin Nisa. Ya, kitab nasihatku untuk wanita muslimah yang ditulis oleh seorang syekhah, itu Ummu Abdillah, ya, anak dari seorang ulama besar, itu Syekh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i. Pembahasan kita masih lanjutan dari afatul lisan, ya, dosa-dosa
lisan yang wajib diketahui atau yang semestinya diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, kita mengetahui dosa-dosa lisan ini tentunya bukan untuk diamalkan, bukan untuk dikerjakan, tapi kita mengetahuinya supaya kita mudah untuk menghindarinya. Seorang penyair mengatakan, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man la ya'rifu syarra minal khairi waqa'a fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan tersebut, tapi aku mengetahuinya supaya aku bisa menghindarinya. Karena seseorang yang tidak bisa membedakan keburukan dari kebaikan, niscaya dia akan terjerumus padanya. Nah, para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas dosa yang keempat dari dosa-dosa lisan, yaitu an-namimah. Ya, dosa lisan dalam bentuk mengadu domba. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada dosa lisan yang kelima, yaitu al-kadzib. Ya, al-kadzib artinya berdusta. Ya, berdusta. Kata beliau di sini, wal kadzibu huwa ma khalafal waqi'. Jadi kadzib itu adalah setiap kali orang mengucapkan sesuatu atau memberitakan sesuatu menyelisihi hakikatnya, menyelisihi kenyataan yang ada. Ya, itu definisi dari kadzib. Mengucapkan atau menyampaikan sesuatu menyelisihi dari kenyataan, ya, atau hakikat yang ada. Wallahu azza wa jalla yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 105, innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Hanya saja orang-orang yang mengucapkan kedustaan, mereka yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa ulaika humul kadhibun, dan mereka itulah para pendusta. Nah, lihatlah dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya berdusta itu kebiasaannya orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Makanya, ya, di antara sifat dasar orang yang beriman itu adalah as-sidq, lawan dari kadzib. Ya, sifat dasar orang-orang yang beriman itu adalah jujur dalam ucapannya. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan innal mu'min la yakdzib. Sesungguhnya orang beriman itu bukanlah orang yang berdusta. Jadi kalau kita mengaku sebagai seorang mukmin, mengaku sebagai seorang mukminah, maka jaga lisan kita ini dari omongan dusta. Jaga mulut kita ini dari ucapan dusta. Karena sekali lagi Allah menegaskan, orang yang berdusta itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Berarti orang-orang yang mengaku beriman dengan ayat-ayat Allah, mereka adalah orang-orang yang selalu jujur dalam ucapannya, jauh dari kata dusta. Kemudian kata beliau, wal kadhibu min khisalil munafiqin. Dan ucapan bohong, ucapan dusta yang ngeramput itu adalah ciri-ciri orang-orang munafik. Ya, ciri-ciri orang-orang munafik. Kama fi sahihain min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun, ciri tanda-tanda orang-orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Yang pertama, ciri-ciri orang munafik jar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apabila dia berbicara dia bohong. Apabila dia berbicara dia dusta, dia ngeramput. Ini ciri siapa? Ciri orang-orang munafik. Ya tentunya kita tidak mau dikatakan sebagai orang munafik. Kita tidak mau pada diri kita ini ada tanda-tanda kemunafikan. Maka oleh karena itu jauhi ucapan dusta. Ya, dan jadi kata Nabi SAW, di antara tanda-tanda orang munafik apabila dia berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia janji, kalau dia berjanji dia ingkari janjinya. Wa idza tumina khana, dan apabila dia dikasih amanah dia khianat. Ya, maka wajib bagi kita untuk menjauhi ketiga sifat ini supaya kita aman, supaya kita bebas dari kemunafikan. Ya. Kemudian kata beliau, wal kadhibu yusilu bi sahibi ilal fujur. Dan dusta itu akan mengantarkan pelakunya pada dosa-dosa. Ya, seringkali kedustaan itu akan melahirkan kedustaan-kedustaan berikutnya. Seringkali kebohongan itu akan menjerumuskan seseorang pada maksiat-maksiat berikutnya. Kama fi sahihain min hadits Abdullah bin Mas'ud anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan seseorang pada kebaikan-kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan mengantarkan ke surga. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dan senantiasa seorang hamba itu berkata jujur, dan dia terus berusaha untuk jujur dalam ucapannya, jujur dalam perbuatannya, sampai dia distempel, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Ya, ditulis ini si fulan orang jujur. Sebaliknya kata Nabi SAW, wa inna al-kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan, kedustaan itu akan mengantarkan pada fujur, pada dosa-dosa, pada maksiat-maksiat, pada kedustaan-kedustaan berikutnya. Ya kan? Dan memang biasanya begitu ya kan. Orang kalau sudah sekali berdusta, dia akan melakukan dusta-dusta berikutnya untuk menutup kedustaan yang pertama. Ya, biasanya begitu. Contoh sederhana misalnya, ada seorang ditanya, ya dari mana sampean? Ya, misalnya dia nggak mau diketahui baru dari pasar. Ya, dia bilang atau afwan, misalnya dia sebenarnya nggak dari pasar, tapi dia berbohong. Ya, dia pura-pura mengatakan dirinya dari pasar. Dari mana sampean? Oh, saya dari pasar. Satu bohongnya. Ya. Kemudian ditanya lagi, naik apa? Ya. Dia bilang naik motor, padahal dia nggak ke pasar.
Ya, bohong kedua, dia bilang naik motor padahal enggak. Ditanya lagi, di pasar beli apa? Oh, saya beli buah-buahan. Bohong lagi. Ya, di pasar ketemu siapa? Oh, ketemu si fulan, si alan. Bohong lagi. Kenapa dia harus berbohong? Untuk menutupi kebohongan pertama tadi. Dia akan melakukan kebohongan demi kebohongan. Ini contoh sederhana ya. Bisa dikiaskan dengan contoh yang lebih besar dari itu. Ya, contoh dalam pengadilan, misalnya dalam hal-hal besar, sering kita dapati. Ya, karena sudah dari awal dia bohong dalam kasus itu, sehingga harus kemudian melakukan kebohongan demi kebohongan berikutnya. Ini contoh, ya. Jadi kata Nabi SAW, wa innal fujur, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kedustaan, kebohongan itu akan mengantarkan pada kemaksiatan, akan mengantarkan pada keburukan, akan mengantarkan pada kebohongan berikutnya. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya fujur itu, maksiat, dosa-dosa itu akan mengantarkan pada neraka. Wala yazalul abdu yakdzibu wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan tidaklah senantiasa ada seorang hamba yang dia terbiasa berkata bohong dalam ucapannya dan dia terus melakukannya. Karena memang ada orang yang seperti ini. Ya, hari-harinya itu minimal harus ada 1-2 kebohongan yang dia ucapkan. Kalau nggak begitu kayaknya nggak sempurna harinya. Nauzubillah, orang yang punya penyakit seperti itu. Jadi kata Nabi SAW, sehingga orang itu senantiasa dia berbohong, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai kemudian dia dicatat, distempel, ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pembohong. Ya, jadi ditetapkan, dicatat di sisi Allah. Si fulan pembohong, si alan pembohong, si fulana itu pembohong, ditulis. Kemudian kata beliau di sini, falladhi yakunu khuluquhul kadzib wa ya'tadul kadzib hatta yasira min taba'ihi yuktaba indallahi kadzaban. Maka orang-orang yang akhlaknya adalah kebohongan dan dia sudah terbiasa dengan kebohongan sehingga kebohongan itu sudah menjadi tabiat yang melekat pada dirinya, sehingga orang itu pun dicatat di sisi Allah sebagai pendusta, wa fi zumratil kadzabin, dan dia akan dikumpulkan bersama para pendusta. Wa innal insan la yarda an yuqalu lahu bainan nas kadzab. Dan sungguh setiap orang itu tidak senang kalau dia disebut sebagai pendusta di kalangan manusia. Kira-kira senang nggak kita kalau kita di kalangan manusia terkenal sebagai pembohong, terkenal sebagai pendusta? Ya, misalnya kita di Kuala ini terkenal sebagai pendusta, terkenal sebagai pembohong, pastinya kita nggak senang, nggak mau kita dikatakan pendusta, pembohong. Afala ya'ba an yuktaba indallahi kadzaban wa rabbuhu walladzi khalaqahu wa razaqahu. Nah, kalau demikian adanya, kalau di kalangan manusia kita tidak senang dicatat sebagai pendusta, pembohong, lantas kemudian apa kita senang kita dicatat di sisi Allah, ya, di kalangan para malaikat sana sebagai pendusta? Ya kan? Harusnya kita lebih tidak senang dengan hal itu. Nah, makanya oleh karena itu para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna, hati-hati kita dari ucapan dusta ini. Ya. Kemudian kata beliau, wallazi yakdzibu la yusaddiquhu an-nas fa hadithuhu manbud wa huwa mabghudun 'indan nas. Dan orang kalau sudah terbiasa bohong, ya, sulit dia akan dipercayai oleh manusia.
Ucapan-ucapannya akan dianggap angin lalu oleh manusia, dan dia akan dibenci oleh manusia. Kan biasa orang begitu. Kalau si fulan ini sudah terkenal pembohong, si fulanah terkenal pembohong, orang-orang akan tidak percaya dengan ucapan. Kalau dia ngomong sesuatu, orang-orang bilang, dia itu gak usah didengar ucapannya, dia itu suka dusta. Sehingga dia akan menjadi orang yang dibenci di kalangan manusia. Ya, dan itu akan memudaratkan dirinya. Ya, di dunia ini sebelum nanti akan diazab di akhirat begitu. Ya. Makanya jangan pernah kita coba-coba berkata dusta. Hindari kedustaan itu. Kemudian para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna, beliau di sini kemudian menyebutkan sebuah hadis dari Samurah bin Jundub yang menunjukkan kepada kita bahwasanya ternyata berbohong atau berdusta itu adalah bagian dari dosa besar. Nah, mungkin para umat ya masih ingat dulu ketika kita bahas tentang ghibah atau namimah, kita sebutkan ciri-ciri dosa besar itu apa. Dosa besar adalah dosa yang memiliki hukum had di dunia atau memiliki ancaman secara khusus di akhirat, atau akan menjadikan pelakunya terancam mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada dosa, salah satu hal tadi ada padanya, itu berarti dosa besar. Ya, jadi dosa yang memiliki hukum had di dunia seperti minum khamar dicambuk, ya, zina dirajam, itu berarti dosa besar. Ya, walaupun yang melakukannya nanti pemerintah. Kemudian yang mengundang laknat Allah, itu berarti dosa besar, seperti durhaka kepada orang tua. Ya, itu mengundang laknat Allah. Kemudian juga yang memiliki ancaman secara khusus di akhirat. Nah, berdusta ini salah satu dari dosa besar karena ada ancaman secara khusus di akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Samurah bin Jundub, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukthir an yaqula li ashabihi hal ra'a ahadukum ru'ya." Jadi Rasulullah SAW di antara yang beliau sering tanyakan kepada para sahabat adalah, hal ra'a ahadun minkum ru'ya? Apakah salah seorang dari kalian ada yang memimpikan sesuatu, bermimpi sesuatu? Qala fa yaqussu alaihi ma sya'allah an yaqussa. Kemudian Nabi SAW menceritakan kepada sahabat ya tentang salah satu mimpi beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kita ketahui mimpinya para nabi itu adalah hak, ya, kebenaran. Nabi SAW bercerita, innahu atani lailata atiyan wa innahuma ibta'athani wa innahuma qala li intaliq wa inni intalaqtu ma'ahuma. Jadi kata Nabi SAW, tadi malam saya bermimpi, saya didatangi oleh dua orang, dan kedua orang ini mengajakku untuk pergi. Dua orang ini mengatakan kepadaku, berangkatlah. Aku pun berangkat bersama kedua orang tersebut. Ya, nampaknya mungkin ini dua malaikat. Kemudian Nabi SAW diperlihatkan tentang azab-azab. Ya, diperlihatkan tentang orang-orang yang sedang disiksa. Nah, di antara yang diperlihatkan kepada Nabi SAW, kata beliau, itu seseorang yang mulutnya itu disobek. Jadi dari mulutnya itu digergaji, ya, disobek sampai ke tengkuknya. Begitu pula dari matanya disobek sampai ke tengkuknya. Begitu pula di hidungnya disobek sampai ke tengkuknya. Ya, kayak digergaji gitu. Nah, kemudian kedua orang yang menemani Nabi SAW atau kedua malaikat tadi itu mengatakan,
menjelaskan kepada Nabi SAW apa dosa orang tersebut yang mulutnya disobek sampai tengkuknya, begitu pula hidungnya, matanya. Kata kedua malaikat itu, ammal ladzi ataitu alaihi yusharsharu shidquhu ila qafah. Adapun yang engkau datangi itu seseorang yang disobek ya mulutnya sampai ke tengkuknya, begitu pula dari hidungnya sampai ke tengkuknya, begitu pula dari matanya sampai ke tengkuknya. Fa innahu ar-rajulul ladzi yaghdu min baitihi fayakdzibul kadzbata tablughul afaq. Itu adalah orang yang dia keluar dari rumahnya, kemudian dia mengucapkan ucapan dusta, lantas kemudian kedustaan itu menyebar kemana-mana. Itulah orang yang nanti di akhirat akan disiksa dalam bentuk siksaan tadi. Ya. Jadi orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia menceritakan cerita dusta, berkata dusta, lantas kedustaan itu menyebar kemana-mana. Ini kalau zaman dahulu, ya orang harus keluar dulu. Kalau sekarang nggak perlu keluar untuk membuat kebohongan, nggak perlu keluar untuk menceritakan kedustaan. Ya, lewat apa? Ya lewat media sosial itu. Dan begitu cepat berita itu akan tersebar. Makanya kita sekarang ini lebih mudah kena ancaman hadis ini. Ya, kalau zaman dahulu kan dalam hadis ini dikatakan orang ini akan disiksa dengan siksaan tadi itu, disobek mulutnya sampai tengkuknya, hidungnya sampai tengkuknya, mata sampai tengkuknya. Ketika dia keluar dari rumahnya, kemudian dia menceritakan sebuah kedustaan, kemudian tersebar kemana-mana. Kalau dulu sulit ini terjadi. Kalau sekarang, ya kita dari dalam rumah membuat kedustaan, ya nggak perlu keluar rumah, lantas begitu cepat kedustaan itu menyebar, sehingga kita lebih cepat, lebih mudah untuk terancam dengan azab ini. Alhamdulillah. Ya, makanya hati-hati dari bermedia sosial itu. Jangan sampai kita memposting kedustaan. Ya, karena itu akan menjadikan kita terancam hadis ini. Bahkan sekaligus itu akan menjadi dosa jariyah bagi kita. Ya, jadi dosa jariyah. Kita posting kedustaan. Kita posting kebohongan atau bahasa sekarang hoax. Ya, kita posting berita hoax kata orang. Nanti ada yang memposting lagi. Nanti dikirim ke grup, dibaca sekian, nanti dikirim ke grup lagi. Udah sekian orang yang membacanya, sekian dosa datang ke kita. Sekian dosa ditimpakan kepada kita. Na'udzubillah. Dan itu begitu cepat di media sosial itu. Ya. Dan termasuk dari kedustaan para umat dan akhwat sekalian adalah ketika kita memposting, ketika kita menerima berita tanpa kita cross check terlebih dahulu. Ketika kita menerima berita tanpa kita tabayyun kebenarannya terlebih dahulu. Terima langsung share aja. Terima langsung share aja. Nah, itu termasuk dari kedustaan. Ya, kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukup seseorang itu dikatakan sebagai pendusta ketika dia menceritakan setiap apa yang sampai ke dia. Ketika dia menceritakan setiap apa yang dia dengar. Ya kalau zaman Nabi SAW yang dia dengar saja. Kalau sekarang lewat media sosial ini, ya enggak harus yang kita dengar yang sampai ke media sosial kita lantas kita share lagi tanpa tabayyun. Ya. Dan enggak harus kita ucapkan kalau sekarang kedustaan itu. Ya, kita tinggal share, kita tinggal ketik. Ya, tinggal dengan begitu mudahnya kita men-share dengan jari jemari kita. Itu semua adalah bentuk-bentuk kedustaan.
yang semuanya nanti kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Makanya kalau kita dapat berita ya, para umat dan akhwat, pertama tabayyun dulu. Benar enggak berita ini? Kalau ternyata benar, ya isinya apa? Kontennya apa? Kalau isinya ya menjelek-jelekan penguasa, menjelek-jelekan orang lain, walaupun itu benar beritanya, jangan di-share. Itu jatuhnya ghibah. Ya, atau isinya nanti menyinggung orang lain, memudaratkan orang lain, jangan di-share. Ya, walaupun benar beritanya. Apalagi kalau nggak benar. Nah, kalau ternyata beritanya benar, setelah dicek benar, kemudian juga isinya bermanfaat untuk orang lain, silahkan di-share. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pahala jariah bagi kita. Ya. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, nggak usah di-share, nggak usah dibagikan, nggak usah diposting begitu. Karena itu akan memperberat hisab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana semua yang kita ucapkan akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah, begitu pula apa yang diketik oleh jari jemari kita, apa yang di-share dalam media sosial kita, itu semua akan ada pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita terancam hadis ini. Nah, jadi para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna, bahwasanya dusta, perbuatan dusta itu termasuk dari dosa besar. Kenapa? Karena ada ancamannya secara khusus ya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang menyebar kedustaan nanti di hari kiamat mulutnya akan disobek sampai ke rahangnya, hidungnya juga sampai ke rahangnya, matanya juga sampai ke rahangnya. Ya, itu ancaman khusus dari Nabi SAW bagi para pendusta dan yang menyebar kedustaan. Kemudian beliau mengatakan, ya, paragraf berikutnya, wa a'zamul kadhibi al-kadhibu 'ala Allah. Termasuk kedustaan yang paling besar adalah seorang berdusta atas nama Allah. Nah, ini lebih bahaya lagi. Berdusta atas nama Allah itu kayak apa? Ya, ketika dia mengatakan ini halal, padahal Allah tidak pernah menghalalkannya. Atau sebaliknya, dia mengatakan, oh ini haram, padahal Allah, begitu pula Rasulnya tidak pernah mengharamkannya. Atau dia mengatakan, oh ini amalan ini disyariatkan, padahal Allah dan Rasulnya tidak pernah mensyariatkannya. Ini namanya berdusta atas nama Allah. Dan ini kedustaan yang paling besar. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah An-Nahl ayat 116. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Yang artinya, dan janganlah kalian mengucapkan kedustaan-kedustaan dengan lisan-lisan kalian. Ketika kalian mengatakan ini halal, ini haram, ini disyariatkan dan seterusnya, ya, padahal itu semua dusta. Litaftaru 'ala Allahil kadzib, untuk kemudian kalian membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala la yuflihun, dia tidak akan pernah beruntung di dunia apalagi nanti di akhirat. Nah, ini juga hati-hati kita. Ya, kadang niat kita baik, kadang dapat postingan misalnya, ya barang siapa yang membaca doa ini misalnya,
doa ini, maka dia akan mendapatkan pahala begini. Ya, barang siapa membaca doa ini sekian kali dengan cara ini, dia akan mendapatkan pahala begini. Silakan disebar. Ya, kalau Anda sebar ke 10 orang, rizki Anda akan melimpah ruah. Kadang ada pesan-pesan seperti itu di media sosial. Padahal itu nggak ada dasarnya. Kemudian kita sebar, kita share, kita bagikan. Padahal itu nggak ada dasarnya. Ya, padahal itu membuat-buat sesuatu yang baru dalam agama ini yang tidak pernah diajarkan. Ya, yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dikhawatirkan perbuatan seperti ini bentuk berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Ya. Jadi ketika kita hendak men-share, membagikan hal-hal yang berkaitan dengan agama, tentang ibadah, tentang ini, pastikan ya itu betul-betul ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW atau dari ijma' dan seterusnya. Ya, jangan asal-asalan juga begitu. Karena ini dikhawatirkan bagian dari berdusta atas nama Allah, menghalalkan sesuatu padahal Allah tidak menghalalkannya, mengharamkan sesuatu padahal Allah tidak mengharamkannya, yang mensyariatkan sesuatu padahal Allah tidak mensyariatkannya. Ini bentuk berdusta atas nama Allah. Dan ini adalah seburuk-buruknya kedustaan. Ya, sebagaimana juga yang Allah tegaskan dalam surah Az-Zumar ayat 32. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzaba bis-sidq idz ja'ah alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Kata Allah Azza wa Jalla, dan tidaklah ada orang yang paling besar kezaliman yang dia perbuat selain dari orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan orang yang mendustakan kebenaran tatkala datang kepadanya. Dan bukankah jahanam itu adalah tempat kembali bagi orang-orang kafir? Ya, ini tegas ancaman dari Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Nah, begitu juga termasuk kedustaan yang besar juga, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bahaya. Seperti apa? Ya, seperti orang yang mengatakan ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Rahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaknya dia mencari tempat duduknya dalam api neraka. Berarti sudah dipersiapkan tempat duduknya ini. Siapa? Orang yang berdusta atas nama Nabi SAW. Ya, menyebarkan hadis-hadis palsu yang tidak pernah ada, ya, yang tidak betul-betul diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hati-hati kita. Dan betapa banyak orang yang terjerumus ke dalam hal ini. Begitu mudahnya lisannya mengatakan ini hadis Nabi, padahal sama sekali itu bukan hadis Nabi SAW. Bahkan dicari di kitab kumpulan hadis-hadis palsu pun nggak ada, saking palsunya. Kan ada kitab-kitab berisi kumpulan hadis-hadis palsu. Kadang ada hadis, ya, tersebar di kalangan masyarakat. Kita cari di kumpulan hadis-hadis palsu nggak ada, saking palsunya hadis itu. Nah, ini bentuk berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka hati-hati kita dalam menyebarkan, ya, dalam menisbatkan hadis kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kadang
ya disayangkan sekali sebagian para pendakwah terjerumus ke dalam hal-hal seperti ini. Ya. Seperti ada yang mengatakan, ya Allah Ta'ala alam dari mana beliau dapat hadisnya tentang hadis keutamaan minum kopi. Ya, katanya barang siapa yang minum kopi, ya dikatakan itu hadis Nabi SAW. Barang siapa yang minum kopi, maka selama aroma kopi itu ada di mulutnya atau tenggorokannya, selama itu pula para malaikat akan memintakan ampun untuk dia. Ya, aku nggak tahu ini dari mana hadis ini. Ya, bahkan ada setelah itu kemudian dia jualan kopi. Ya, nas'alullah as-salama wal afiyah. Nah, kemudian para umat dan akhwat azan ya Allah wa iyyakunna. Di sini ya beliau menyebutkan tentang contoh-contoh kedustaan ya atau bentuk-bentuk kedustaan. Wa min suwaril kadzib, dan di antara bentuk-bentuk berdusta wa'du tifli bi yaqai syai'an wa huwa kadzib. Seperti seseorang dia menjanjikan anaknya sesuatu tapi bohong. Dia bilang, "Nak, ya tolong ambilkan piring di dapur. Ya, kena ibu kasih duit." Ya sekalinya nggak dikasih atau cuma bohongnya. Nah ini hati-hati nih para umat dan akhwat. Ya ini bentuk dari kedustaan yang kita dilarang darinya. Kata beliau sini, "Ta'al u'tika hadza wa idza ja'ala tu'ti syai'an." Ya, dia mengatakan kepada anaknya, "Nak, sini. Ya, saya kasih sesuatu." Setelah anaknya datang nggak dikasih apa-apa. Ini juga bentuk kedustaan. Ya, ini juga dilarang dalam syariat kita. Dan ini juga akan berpengaruh pada anak tersebut. Secara tidak langsung kita kalau berdusta pada anak kita, itu kita selain berdusta, selain itu bentuk dari kedustaan, itu juga secara tidak langsung kita ngajarin bohong sama anak-anak kita. Sehingga jangan salahkan siapa-siapa nanti kalau dia membohongi kita. Kita yang ngajarin pertama kali. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. Ya, walaupun sebagian ulama memperselisihkan tentang kesahihan hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man qala li sabiyyin ta'ala haka, thumma lam yu'ti fa hiya kadzbatun." Di barang siapa yang mengatakan kepada seorang anak, "Nak, sini. Ini, sini saya kasih sesuatu." Tsumma lam yu'ti, lantas dia tidak kasih sesuatu. Fahiya kadzbatun. Maka itu salah satu bentuk dari bentuk-bentuk kedustaan. Nah, ini kadang ya para ummahat dianggap hal biasa gitu. Sebagian orang, sebagian ibu-ibu kadang menganggap ini hal biasa. Ya anaknya misalnya, ya nggak mau disuruh masuk rumah. Jadi katakan, "Nak, sini masuk, nanti ibu kasih ini." Sekalinya anaknya masuk nggak dikasih apa-apa. Itu dusta itu. Bahkan ya para umat dan akhwat sekalian, kepada hewan pun itu nggak dibenarkan. Maka dikisahkan ada seorang ulama, ulun lupa namanya. Dia di zaman dahulu kan hadis masih belum terkumpulkan seperti sekarang ya. Di zaman dahulu para ulama itu dalam mencari hadis ya itu usahanya luar biasa. Disebutkan ada seorang ulama, seorang alim, dia mendengar di satu negeri ada seseorang yang dia mengetahui hadis Nabi SAW yang dia belum memiliki hadis tersebut. Maka dia pun melakukan perjalanan jauh, melakukan safar untuk mendatangi orang tersebut hanya untuk mendapatkan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah sekian hari, bahkan mungkin sekian pekan dalam perjalanan, sampailah dia di rumah orang yang dia dengar memiliki hadis Nabi SAW yang dia tidak miliki.
Sekalinya pas sampai rumah orang itu, dilihatnya orang itu sedang memanggil kudanya untuk dikasih sesuatu. Ketika kudanya mendekat, dia nggak jadi ngasih kudanya itu makanan. Artinya dia berbohong kepada kudanya. Maka seorang alim ini mengatakan, wah, orang ini nggak pantas diambil hadisnya. Kepada hewan dia berbohong. Dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Dia nggak jadi ngambil hadis dari orang tersebut. Sampai seperti itu para ulama dahulu. Ya, dari ini sekaligus menunjukkan kepada kita, hatta kepada hewan pun, ya hindari, ya kedustaan itu. Kalau mau ngasih makan ya kasih gitu. Nah, kemudian para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Selanjutnya, termasuk juga dari bentuk-bentuk kedustaan yang wajib juga kita hindari, ya, karena seperti yang kita sebutkan tadi, bahwasanya dusta ini termasuk dari dosa besar, ya, adalah berdusta untuk menjadikan orang lain tertawa. Nah ini, kadang banyak orang terjerumus dalam hal ini. Jadi demi untuk membuat orang ketawa, ya ketika ngumpul-ngumpul sama kawan-kawannya, hanya dia membuat kedustaan-kedustaan. Ya, dia membuat cerita-cerita bohong demi untuk menjadikan orang lain tertawa. Nah, ini termasuk yang diharamkan juga dalam syariat kita. Kata beliau di sini, wa min suwaril kadzib aydan mizahun nas bil kadzib. Termasuk dari bentuk-bentuk kedustaan adalah seorang yang dia guyon canda dengan kawannya dengan kedustaan-kedustaan. Qala Imam At-Tirmidzi, disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, dalam sebuah hadis yang berderajat hasan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lilladzi yuhadditsu bil haditsi liyudhika bihil qawma wailul lah thumma wailul lah. Kata Nabi SAW, celaka, kebinasaan bagi seseorang yang dia mengucapkan sesuatu, bagi seseorang yang dia menceritakan sesuatu, ya, dengan kedustaan untuk menjadikan orang lain tertawa. Wailullah, celaka baginya, kebinasaan baginya. Tsumma wailullah, kemudian kecelakaan, kebinasaan baginya. Ini, ya para ummahat dan akhwat, azzani Allah wa iyyakunna. Jadi jangan sampai hanya sekedar untuk menjadikan suasana menghangatkan suasana, misalnya dia sengaja kemudian membuat kedustaan-kedustaan untuk menjadikan orang lain tertawa ketika ngumpul-ngumpul. Ya, itu tetap haram hukumnya. Ya, tetap tidak diperbolehkan. Berbohong itu tetap haram walaupun dalam kondisi bercanda, walaupun dalam kondisi guyon, tetap nggak boleh. Ya, harus jujur. Nabi SAW beliau bercanda. Nabi SAW beliau guyon dengan para sahabat, tapi beliau tetap jujur dalam ucapan-ucapannya. Ya. Nah ini. Jadi hindari ucapan dusta walaupun dalam kondisi bercanda. Karena berdusta untuk menjadikan orang lain tertawa, ini termasuk yang diharamkan oleh Rasulullah SAW, bahkan didoakan wail, ya, kebinasaan, kecelakaan bagi orang-orang tersebut. Kemudian juga kata beliau di sini, wa min suwaril kadzib aydan qaulul qail ra'aitu fil manam wa lam yara syai'an. Jadi termasuk bentuk-bentuk kedustaan juga adalah seseorang yang mengatakan, tadi malam saya sudah mimpi sesuatu, padahal dia nggak mimpi. Jadi dia berdusta, ya,
mengatakan saya mimpi begini, padahal dia nggak pernah mimpi seperti itu. Ya, apalagi misalnya mimpinya itu membuat syariat baru, misalnya membuat tata cara ibadah baru. Misalnya dia seorang syekh, dia katakan kepada murid-muridnya, tadi malam saya bermimpi berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan saya melakukan ritual ibadah ini. Maka diajarkan kepada murid-muridnya. Padahal misalnya ya, dia nggak beneran seperti itu, nggak beneran telah mimpi ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak mungkin seorang itu akan diajarkan syariat baru, nggak mungkin, karena syariat ini sudah sempurna. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas, dia dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man tahallama bihulmin lam yarahu kullifa an ya'qida baina sya'irataini walan yaf'al." Jadi barang siapa yang dia mengatakan saya mimpi ini, padahal dia tidak pernah mimpi seperti itu, kullifa, maka nanti di hari kiamat dia akan dibebani, ya, an ya'qida baina sya'iratain, untuk mengikat, menggabungkan antara dua gandum, walam yaf'al, dan dia tidak akan mungkin bisa melakukannya, sehingga dengan sebab itu dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, ya, begitu pula dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afral fira an yuriya ainaihi ma lam tara." Sesungguhnya termasuk dari kebohongan yang besar adalah ketika seseorang mengatakan tadi malam saya mimpi begini, saya lihat dalam mimpi saya begini, padahal tidak pernah dia bermimpi seperti itu. Ini termasuk kebohongan yang besar. Nah, maka ya wajib bagi kita untuk menghindarinya. Kemudian di sini beliau menutup mengatakan, fayajibu alaina an nusaddiqa ma'allah wa ma'an nas. Maka wajib bagi kita untuk bersikap jujur baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya begitu pula ya kepada manusia kita berkata jujur. Fataharra as-sidqa tilwal marrah, maka hendaknya Anda wahai ya para wanita muslimah membiasakan diri Anda untuk berkata jujur. Summa ba'da dzalika yasiru sidqu khuluqan laki, sehingga kalau Anda wahai wanita muslimah selalu berusaha berkata jujur, maka kejujuran itu akan menjadi akhlak, sifat yang melekat pada diri Anda sebagaimana telah disebutkan dalam hadis yang telah lalu. Was-sadiqu yathiqu bihin nas fi kalami, dan orang yang jujur maka manusia akan percaya kepadanya. Wa fi muamalati, begitu pula dalam muamalahnya, dalam interaksinya dengan manusia, orang-orang akan percaya kepada dia, akan senang kepada dia karena dia orang yang jujur. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala yaqul, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah kalian bagian dari orang-orang yang jujur. Begitu pula dalam ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang jujur. Ucapkanlah perkataan yang lurus. Ya, niscaya apa? Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam surga dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Ya, lihat keutamaan dari orang yang selalu jujur dalam ucapannya. Dengan sebab kejujurannya itu Allah akan perbaiki amalannya. Allah akan ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan kita
diberikan keistiqomahan untuk selalu bisa jujur dalam setiap ucapan dan perbuatan kita. Demikian yang ulun bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi ya sedikit ada manfaatnya. Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.